Santo Filipus Neri. Peringatan wajib 26 Mei. Filipus Neri lahir pada 21 Juli 1515 di Florence, Italia. Ayahnya Franciscus Neri bekerja sebagai seorang notaris. Walau keluarganya termasuk golongan bangsawan, tetapi mereka hidup dalam kemiskinan. Pada tahun 1533, ketika usianya 18 tahun, Filipus dikirim ke San Germano kepada seorang sanak untuk belajar berdagang. Tetapi tidak ada sama sekali minatnya dalam berdagang. Ia malah lebih sering menggunakan waktu untuk berdoa di sebuah kapel di atas bukit. Filipus memperoleh nubuat dalam suatu penglihatan bahwa ia mendapat panggilan merasul di Roma. Dia lalu pergi meninggalkan keluarganya dan pindah ke Roma. Ketika masih belajar di Roma, pada tahun 1544, menjelang hari raya Pentakosta, Filipus sedang berlutut dan berdoa di makam Santo Sebastianus. Tiba-tiba, sebuah bola api muncul dan secepat kilat masuk ke dalam mulut, meluncur ke dalam hatinya. Seketika, Filipus merasakan hatinya membesar, tetapi tidak merasa sakit. Sejak itu, setiap kali Filipus mengalami peristiwa mistik, persatuan dengan Tuhan secara mendalam, hatinya berdebar kencang, menyebabkan seluruh tubuhnya ikut bergetar. Di saat-saat seperti itu, Filipus memohon kepada Tuhan untuk menenangkan hasratnya atau membawanya pulang ke surga. Di Roma, Filipus lalu belajar filsafat dan teologi selama 3 tahun, sebelum akhirnya memutuskan untuk hidup layaknya seorang pertapa. Karena merasakan panggilan yang kuat untuk menjadi imam, Filipus masuk biara dan pada tahun 1551 ditabiskan menjadi seorang imam. Bagi umatnya, Filipus adalah seorang imam yang spontan, tak dapat ditebak, menyenangkan, serta penuh humor. Dengan riang gembira, jujur dan ramah, ia memberi semangat dan harapan kepada orang-orang di sekelilingnya. Banyak orang terhibur karenanya. Semua orang kudus selalu penuh pengharapan dan sukacita. Tetapi pada Neri, pengharapan dan sukacita itu tampak lebih nyata. Ia selalu melihat sisi baik dari semua peristiwa, baik peristiwa gembira maupun sedih yang dialaminya. Pandanglah setiap percobaan sebagai suatu undangan untuk bertumbuh dalam suatu keutamaan khusus, katanya. Setiap hari di tempat pengakuannya dikerumuni banyak orang. Filipus amat populer sebagai seorang bapa pengakuan, sebab pandai membaca hati orang dan memberikan penitensi yang membantu orang berbalik dari dosa-dosa mereka. Ia membantu umatnya mengatasi kelemahan-kelemahan mereka dengan membuat mereka tertawa. Bahkan kardinal-kardinal pun datang meminta nasihat dan bimbingan kepadanya. Tuhan melakukan banyak mujizatnya melalui Pastor Neri. Namun,
Demikian yang ingin dilakukan Pastor Filipus, hanyalah membawa sebanyak-banyaknya orang kepada Yesus. Oleh karena itulah, guna menghindari rasa kagum umatnya, Pastor Filipus seringkali berlagak tolol. Pastor Filipus ingin orang lain menertawakannya dan dengan segera lupa bahwa ia adalah seorang kudus. Kepada para pengikutnya, Pastor Filipus sering berkata, "Bersukacitalah senantiasa, karena sukacita adalah jalan untuk berkembang dalam kebajikan. Kegembiraan akan menguatkan hati kita dan membuat kita bertekun dalam hidup yang baik. Karena itulah, seorang hamba Tuhan harus selalu dalam suasana jiwa yang baik." Sukacita Filipus sangat memikat hati, terutama kaum muda. Ia mengadakan kegiatan-kegiatan untuk membimbing hidup kerohanian mereka melalui doa, misa, diskusi, pendalaman iman, paduan suara, dan lain-lain. Meskipun Pastor Filipus seorang yang penuh humor, tetapi ia sangat serius dalam kehidupan doanya. Berjam-jam dalam sehari dihabiskannya untuk berdoa. Jika seseorang bertanya bagaimana caranya berdoa, Pastor Filipus akan menjawab, "Rendah hati serta taat, maka Roh Kudus akan membimbingmu." Kita harus terus-menerus berdoa untuk mendapatkan karunia ketekunan. Filipus memiliki semangat doa yang luar biasa. Pada tanggal 26 Mei 1595, setelah menderita sakit cukup lama, Filipus meninggal dunia dalam usia 80 tahun. Ia dimakamkan di Chiesa Nova, dibeatifikasi pada 11 Mei 1615 oleh Paus Paulus ke-5, serta dikanonisasi pada 12 Maret 1622 oleh Paus Gregorius ke-15. Paus menyatakan Santo Filipus Neri sebagai Rasul Kota Roma yang kedua sesudah Santo Petrus. Ia dijuluki sebagai pelopor anti-reformasi. Dengan teladan Santo Filipus Neri, kita semua disadarkan bahwa masing-masing dari kita dipanggil bukan saja untuk menjadi orang kudus, melainkan juga untuk senantiasa penuh sukacita.